Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita kembali lagi di minggu dan pekan kerja kita yang baru. Berarti kita sedang mempersiapkan diri untuk melangkah, beraktivitas, dan melakukan segala sesuatu yang terbaik. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita semua, ibu bapak, anak-anak semua yang diberkati Tuhan, kita akan membekali diri kita dengan firman Tuhan di hari yang pertama di pekan yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau sudah menuntun kami dan memberkati kami di pekan yang baru. Pagi hari ini kami mau meminta kepadamu Tuhan, memohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan Roh Kudus-Mu, di saat kami akan mendalami firman-Mu, sehingga dengan kekuatan-Mu kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Lalu kami pun jadikan firman itu sebagai pegangan hidup, pedoman hidup dalam langkah kami di hari ini. Kami serahkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasalnya yang keempat ayat 18 sampai dengan 26 dan penekanannya pada ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kupercayakan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, taat atau mengeraskan hati. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ibu bapa, anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini pembacaan kita masih berkisar tentang perjalanan Musa, yang setelah mendengar amanat agung dari Tuhan untuk melaksanakan tugasnya pergi ke Mesir untuk membebaskan Israel, untuk memperkenalkan Allah Israel, Allah nenek moyang. Tapi satu hal yang harus dihadapi Musa adalah dia akan berhadapan dengan Firaun, sang penguasa raja pada saat itu di kota Mesir. Nah, kita bisa membayangkan awal mula pemanggilan Allah kepada Musa. Sudah banyak diceritakan bahwa Musa tidak seorang diri, bahwa Musa akan didampingi oleh Allah. Bentuk pendampingannya itu adalah dengan berbagai macam. Ketika Tuhan memberikan petunjuk, baik itu yang ada di tangannya maupun segala sesuatu, yaitu paling teristimewa adalah dirinya. Kesiapan untuk menjalankan tugas, panggilan, dan pengutusan. Lalu kemudian Tuhan membentangkan hal-hal yang harus dilakukan oleh Musa. Dia harus taat kepada perintah Tuhan. Tapi di satu sisi, Tuhan juga membentangkan kesulitan yang akan dihadapi Musa, yaitu Firaun akan tetap berkeras hati. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita ini yang kita bisa lihat bahwa tidak semudah yang kita bayangkan untuk menjalankan misi Allah. Karena pasti akan ada tantangan-tantangan yang selalu ada di depan kita. Tapi satu hal yang diminta oleh Tuhan adalah dalam bacaan kita hari ini, Musa harus taat pada apa yang diperintahkan Tuhan dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita merefleksikan akan bacaan kita hari ini dengan tema taat atau mengeraskan hati. Dua hal yang bertentangan. Ketika kita taat pada Tuhan, maka kita pun akan merasakan penyertaan Tuhan dan pendampingan Tuhan. Tapi jika kita mengeraskan hati kita pada panggilan Tuhan, maka kita pun juga akan mengalami tantangan kehidupan yang paling terberat. Nah, saudara-saudara, cerita ketika yang diharapkan bahwa orang Mesir atau pemimpin Mesir mau mendengar perkataan Musa, ternyata di satu sisi Tuhan pun juga memperlihatkan bagaimana Musa sedang diuji ketaatannya, di mana Mesir tetap berkeras hati atau Firaun berkeras hati. Nah, saudara-saudara, dari cerita itu kita akan melihat bahwa memang tidak semudah kita bayangkan ketika kita menjalankan tugas kita, ketika Tuhan mengutus kita. Ada saja kesulitan, ada saja tantangan, tapi bukan berarti Tuhan tinggal diam. Ketika saudara dan saya diutus, berarti Tuhan akan mendampingi kita. Dan Tuhan sudah membentangkan kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi, tapi Dia akan terus menuntun kita supaya kita kuat.
Karena itu saudaraku, mari kita berjalan kembali dan berkarya kembali dan melakukan semua tugas panggilan kita. Ingat, setiap langkah kita pasti akan ada halangan dan rintangan. Tapi sepanjang kita melangkah, Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Dia selalu memberikan tandanya buat kita bahwa Dia tetap mendampingi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati karya kerja saudara, segala usaha dan segala aktivitas hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan padamu pagi hari ini. Kami mau berdoa pagi hari ini untuk Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk keluarga sektor pelayanan 1, keluarga Diaken Yanu Dwi Handono dan keluarga Bapak Sukiman. Diberkatilah keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhan memberkati keluarga Gultom dan Bapak Gultom. Tuhan memberkati Bapak John Manusiwa. Berkati orang-orang yang kami kasihi dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Ibu Sophie leukemia dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara dan berikan kembali kekuatan serta pemulihannya. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Elizabeth Magdalena yang rencana akan menjalani operasi pada tanggal 9. Tuhan berikan dia kekuatan, kembali kesehatan sehingga jalannya operasi dapat berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati Ibu Dewi Putri Aukuman, adik Delano Ezekiel Firmansyah, saudara Karen Evangeline, dan saudara Ivan Januar. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, adik kekasih kami yang bertambah usia, bertambah juga anugerah dan hikmat Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merayakan pertambahan usia perkawinan, keluarga Bapak M. Baha dan Ibu Juliana Mustamu. Tuhan memberkati akan keluarga-keluarga yang berbahagia. Kami menyerahkan akan seluruh keberadaan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan juga vikaris. Tuhan berkati akan saudara-saudara kami dalam tugas panggilan dan pengutusan mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini Tuhan untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk majelis sinode beserta unsur yang di dalamnya. Tuhan berkati juga tanggung jawab pelayanan. Tuhan berkati karya kerja mereka dan dimanapun mereka berada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.